Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 25 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul menghormati atau mentaati. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarkan kami di dalam dilematis antara menghormati dan mentaati para pemimpin yang ada dalam hidup kami. Biarlah terang firman-Mu mengajarkan kepada kami kebenaran dalam hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Siapa konteks pemimpin yang ada di dalam kitab Yakobus? Tentu cakupannya sangat luas. Siapa itu pemimpin? Waktu kita kecil, pemimpin itu adalah orang tua kita. Waktu kita sekolah, pemimpin itu tentu guru. Waktu kuliah, tentu pemimpin itu dosen ataupun rektor. Waktu kita bekerja, kita akan juga punya pemimpin, yaitu majikan dan bos kita. Itu adalah pemimpin. Di tengah-tengah masyarakat kita juga dipimpin. Di dalam lingkungan masyarakat terkecil ada rukun tetangga, rukun warga, ada kelurahan. Kemudian cakupan lebih luas tentu ada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Ada pemimpin dalam bentuk sosok manusia, ada pemimpin dalam bentuk sosok adalah sistem peraturan yang harus kita patuhi, yang harus kita tunduk sepenuhnya. Tentu tatkala pemimpin dan sistem itu adalah baik, maka tidak sulit kita untuk tunduk, tidak sulit kita untuk menghormati, tidak sulit untuk kita taat. Tetapi menjadi persoalan tatkala pemimpin itu kemudian berbuat yang buruk atau mengajarkan ketaatan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Bagaimana mungkin kita harus mentaati? Bagaimana mungkin kita harus menghormati? Dalam konteks ini sahabat seperjalanan, pribadi yang sepenuhnya hanya yang bisa ditaati, pribadi yang sepenuhnya hanya bisa dihormati, memang pada dasarnya adalah Allah sendiri. Apakah dengan demikian berarti ada manusia yang tidak boleh kita hormati? Kalau orang tua kita mengajarkan berjudi, kalau orang tua kita mengajarkan hal-hal yang buruk, apakah kita harus menghormati? Apakah kita harus mentaati? Maka kalau kita berbicara hal tersebut, maka ada penjelasan di dalam ayat-ayat Alkitab yang sangat jelas. Siapa orang yang layak dihormati dan siapa orang yang layak ditaati, yaitu mereka yang menyampaikan perintah, yang melakukan regulasi, yang membentuk regulasi dan aturan yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Mereka lah yang harus kita hormati dan mereka lah yang harus kita taati. Namun kalau berbicara tentang pemimpin yang ada di dalam dunia, tentu tidak semuanya buruk. Kita lihat kadarnya. Ada pemimpin yang memang sangat buruk, tetapi juga di dalam waktu orang tersebut menjadi pemimpin kita seringkali berkeluh kesah, berfokus kepada kelemahan dan kekurangannya. Waktu berfokus kepada kelemahan dan kekurangan, jangan sampai kita juga melupakan kebaikan dari pemimpin-pemimpin kita yang ada. Mungkin pemimpin tersebut kata-katanya kasar, sering memarahi dengan kata-kata yang tidak baik, tetapi juga ada tindakan-tindakan baik di dalam dirinya. Apa yang menjadi hak kita dicukupkan, apa yang menjadi kebutuhan kita pun sudah juga diberikan. Maka di sanalah kita perlu menghormati secara proporsional. Tidak perlu kemudian menjadi sakit hati karena dia juga adalah manusia biasa yang sedang bergumul. Seorang pemimpin punya kekurangan, tentu kita pun sebagai bagian yang dipimpinnya, kita pun juga penuh dengan kekurangan. Waktu berbicara kepada karyawan, maka biasanya karena bos itu pelit lah, bos itu sering marah-marah lah, menghina dengan kata-kata kasar. Tapi keluhan kalau kita coba menempatkan diri sebagai pemimpin, pemimpin pun juga punya keluhan kepada bawahannya. Datang terlambat, pulang lebih cepat. Kalau menuntut hak rajin, tapi kalau melakukan kewajibannya sulit bukan main. Dia hanya memikirkan tentang hak-haknya dan tidak menjalankan kewajibannya. Artinya, pada prinsipnya ketaatan dan saling menghormati adalah dua bagian yang perlu dikerjakan oleh setiap manusia. Tidak hanya pemimpin yang minta dihormati, pemimpin pun juga perlu menunjukkan sikap menghormati orang yang dipimpinnya. Karena sikap menghormati tidak identik dengan jabatan ataupun status sosial, atau status antara atasan dan bawahan dalam sebuah organisasi. Tetapi sikap menghormati adalah perintah Allah satu dengan yang lain. Sikap mentaati tentu bukan mentaati manusianya, tetapi seringkali Tuhan berbicara, memberikan
perintah itu lewat suara manusia. Kalau ada orang yang kita tidak suka, tapi nasihatnya adalah nasihat yang baik, dan kita tahu nasihat itu sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka kita perlu mentaatinya sekalipun diucapkan oleh orang yang kita tidak suka. Tetapi juga jangan sebaliknya, karena orang yang kita suka, lalu perintahnya itu adalah perintah yang melanggar kebenaran firman Allah, maka kita pun harus tolak. Karena siapa yang harus ditaati 100%, siapa yang harus dihormati 100%? Hanya Allah yang tidak pernah salah, yang tidak pernah berdusta, yang maha sempurna. Perintahnya itu adalah perintah yang kekal, perintahnya itu adalah perintah kebenaran. Tidak ada cacat sama sekali di atas segala aturan perintah dan titah yang sudah Tuhan nyatakan, khususnya melalui kebenaran firman Allah. Dengan demikian, tidak boleh ada ruang kita mau menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi di dalam ruang kepada manusia menghormati dan mentaati, maka kita perlu memilah, maka kita perlu mencerna. Jangan terburu-buru kemudian menghormati dan mentaati kalau ternyata ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita disuruh korupsi, kalau kita suruh untuk kong kali kong nepotisme, kalau kita suruh melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum, sekalipun itu perintah dari atasan kita atau orang tua kita, kita berhak untuk menolaknya dan katakan di dalam hatimu, minimal kalaupun engkau tidak sampaikan kepada yang bersangkutan, yang harus saya taati sepenuhnya, yang harus saya hormati sepenuhnya, hanya Allah yang menciptakanku, hanya Kristus yang menebusku, karena perintahnya adalah perintah yang sempurna, perintahnya pasti kudus, benar, perintahnya tidak mengandung dosa sama sekali. Itulah yang kita perlu taati. Kalau kemudian pimpinan kita suruh menyembah berhala, menyembah ilah, sementara itu dilarang oleh Tuhan, maka kita tidak boleh untuk mentaatinya. Kita berani menolak di dalam Allah yang sudah mencintai kita, menebus kita, mengasihi kita. Hanya kita perlu taat dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tentu di dalam menolak sesuatu tindakan perlu juga hikmat bijaksana. Jangan sampai menyakiti orang yang bersangkutan karena dia tidak mengerti tentang kebenaran firman Allah. Jangan juga kemudian menjadi menghakimi. Biarkanlah setiap orang punya tanggung jawab atas imannya, atas keyakinannya, atas katakanlah perintahnya, kalau itu adalah atasan kita. Sahabat seperjalanan, demikian juga kalau kita jadi atasan, jangan kita memberikan sebuah perintah yang harus ditaati oleh orang yang ada di bawah kita, sementara perintah yang kita sampaikan itu justru melanggar firman Allah atau bertentangan dengan firman Allah, atau itu bisa menimbulkan murka Tuhan kepada kita. Sebagai bawahan, kita hanya akan taat apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai pimpinan, harus juga memberikan perintah yang sifatnya tidak bertentangan dengan firman Allah. Maka, baik yang dipimpin maupun yang memimpin, itu bisa sungguh-sungguh menghormati, mentaati. Yang paling utama adalah kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Lalu setiap kita sebagai pemimpin melakukan sebuah perintah harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kita yang dipimpin, kalau ada perintah, kita harus teliti dulu apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau tidak sesuai, kita perlu tolak, kita hindari, dan itu kita sedang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah mengajarkan kami untuk tentang mentaati dan menghormati. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Sahabat seperjalanan juga yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.